Halo anak-anak, kali ini Ibu akan membahas khusus untuk persiapan penilaian akhir semester. Materi-materi yang akan kita bahas adalah sebagai gambaran untuk mempersiapkan diri untuk PAS Kimia. Nah, adapun kisi-kisinya untuk PAS Kimia itu nanti kita akan membahas yang pertama itu mekanika kuantum. Yang akan kita bahas itu mengenai nanti konfigurasi elektron SPDF, kemudian kalian menentukan letak unsur dalam tabel periodik, yaitu golongan berapa dan periode berapa. Yang kedua, masih tentang konfigurasi elektron gitu ya, menentukan golongan dan periode, tetapi nanti kalian akan diminta memasukkan unsur tersebut ke dalam tabel periodik yang isinya nanti tabel itu blank ya, belum ada isinya. Yang ketiga, nanti berkaitan dengan sifat keperiodikan unsur seperti jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas elektron ya. Kemudian yang keempat itu adalah tentang kesetabilan unsur. Di sini itu bicara tentang apakah unsur itu menarik elektron atau melepas elektron beserta struktur Lewisnya. Dan terakhir nanti untuk kisi kimia PAS itu adalah proses terjadinya ikatan ionik. Itu prosesnya seperti apa? Oke, kita akan mulai membahas satu persatu untuk kira-kira gambaran soalnya PAS itu akan seperti ini ya. Kita akan masuk ke poin pertama, mekanika kuantum ya, menentukan letak unsur dalam tabel periodik, golongan dan periode. Kita akan melihat dulu. Nah, untuk isi yang pertama itu tentang konfigurasi elektron SPDF ya. Jadi nanti kalian harus mengingat ya untuk konfigurasi SPDF. Contoh misalnya adalah tipe soalnya seperti berikut ya. Untuk yang pertama, kita ambil satu contoh 35Br. Seperti biasa kalian nanti mengkonfigurasikan elektron. Nah, yang perlu diingat itu menentukan elektron valensinya bagaimana ya. Jadi, lihat dia berhenti di orbital apa. Contoh misalnya 35Br berhenti di orbital P. P tidak sendirian kalau ada konfigurasi berakhir di P, tapi mengambil juga dengan S yang ada di dekatnya. Nah, untuk menentukan golongan, Ibu ingatkan kembali bahwa golongan itu adalah elektron di sini. Jadi karena P berarti harus ditambah S. Berarti 2 ditambah 5 itu kan 7. Jadi nanti golongannya adalah 7A. Angka 7-nya pakai angka Romawi. Kemudian menentukan periodenya, kalian tinggal ambil aja angka yang nempel di S. Jadi di sini ada angka 4 itu menunjukkan bahwa unsur 35Br itu ada di periode keempat. Itu untuk konfigurasi yang berhenti di P ya. Kemudian yang B, bagaimana kalau konfigurasi elektron itu berhenti di S? Nah, kalau kita bicara S, berarti untuk mengambil elektron valensinya cukup mengambil S-nya saja. Berarti di sini kan 1. Ini menunjukkan bahwa dia golongan 1A. Kemudian untuk periode sama seperti yang di atas yang nempel di S tadi. Ini kan 4. Jadi periodenya adalah periode keempat. Yang ketiga, tipe yang ketiga, bagaimana kalau itu berhenti di D? Contohnya ini kan ada 23Fe itu dikonfigurasikan dan berhenti di D. Ingat sama seperti P bahwa D itu selalu diiringi dengan S. Jadi kita ngambilnya dua-duanya. Golongannya bagaimana ya? Sama aja. Berarti S ditambah D. Berarti 2 ditambah 3. Jadi sama dengan 5. Nah, bedanya untuk yang berhenti di P sama S, dia termasuk golongan A. Tapi kalau berhenti di D, ini catatannya, dia akan dimasukkan ke dalam golongan B atau unsur transisi. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti golongannya adalah 5B.
Untuk periodenya sama seperti teman-temannya yang lain di atas ya. Jadi ambil aja angka yang nempel di S. Akan di sini ada angka 4. Nah, ini menunjuk pada periodenya adalah periode keempat. Itu adalah tipe yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya soal itu nanti yang dimunculkan 4 bilangan kuantum, ini ya seperti ini ya, 4 bilangan kuantum, kalian diminta menentukan golongan sama periodenya. Nah, catatannya ini adalah 4 bilangan kuantum elektron paling terakhir. Jadi ini adalah nanti paling terakhir dalam konfigurasi elektron ya. Jadi kita akan tentukan dulu dia orbitalnya apa. N sama dengan 3, berarti di sini angkanya 3. L sama dengan 2, masih ingat ya kalau S itu nilainya 0, P 1, D 2, berarti nanti dia masuk orbital D, 3D. Kemudian untuk menentukan angka 9 yang ada di atas ini, kalian membuat ini orbitalnya, karena D berarti buatlah kotak sebanyak 5. Dia akan berhenti di M+1, kita tandai dulu di sini ya nanti ya, berhenti di sini. Oke, dengan arah -1/2, artinya nanti arahnya adalah ke bawah ya, gini. Nah, kita akan mulai mengisi ya dari kotaan pertama, 1, 2, 3, 4. Jangan berhenti dulu, karena kalau berhenti ini nilainya baru S sama dengan +1/2. Lanjutkan ya, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berhenti karena dia arah elektronnya sudah ke bawah, jadi 9 ya. Berarti kalau gitu 3D berapa di sini elektron terakhirnya? 3D9. Karena yang ditanya adalah golongan sama periode, 3D9 ini kan paling terakhir sendiri mengisi. Artinya ada konfigurasi yang lain sebelum 3D9. Kalian konfigurasikan dulu dari mulai konfigurasi 1S2, 2S2 dan seterusnya sampai berhenti di 3D9. Nah, kemudian kalau mau disingkat juga nggak apa-apa ya. Jadi pakai AR 4S2 3D9, karena 9 ini itu tidak stabil, jadi distabilkan ya, jadi D10 4S1. Nah, kalau sudah dapat yang komplit konfigurasinya, baru kita tentukan golongan sama periode. Berhenti di D berarti elektron valensinya itu berarti kita ngambil S ditambah D, jadi 1 ditambah 10, 11. Ingat, nilai 11 itu berarti dia dimasukkan ke dalam golongan berapa? 1B. Untuk periodenya kita tinggal ambil aja sama dengan teman yang lain, itu ngambil yang nempel di S. Berarti periode berapa di sini? Periode keempat. Untuk kisi yang kedua, nanti kita akan belajar itu terkait dengan penentuan letak unsur dalam tabel periodik, masih tentang menentukan golongan dan periode. Tapi nanti anak-anak diminta memasukkannya ke dalam tabel periodik yang kosong. Jadi contoh soalnya adalah sebagai berikut. Jadi ada soal kalian disuruh menentukan letak unsur, misalnya untuk unsur A, unsur B, dan unsur C. Untuk menentukan letak unsur, terlebih dahulu kalian sama seperti yang tadi, konfigurasikan dulu ini ya konfigurasinya, kemudian tentukan letaknya, golongan dan periode berapa ya. Berhenti di S, maka ambil S nya aja, berarti nanti masuk ke dalam golongan 2A. Periode nempel S di sini 5 ya, berarti periode 5 ya. Untuk yang B, konfigurasikan berhenti di P. Untuk golongannya berarti S tambah P, berarti 2 ditambah 3, jadi golongan 5A. Angka 5-nya nanti pakai Romawi ya. Untuk periodenya itu yang nempel di S, berarti di sini periode keempat ya. Yang C, 25C, konfigurasikan berhenti di D, berarti masuk ke golongan S dan
D. 2 tambah 5 berarti 7B. Ingat ya, kalau berhenti di D berarti masuknya itu adalah golongan B. Berarti periodenya itu adalah yang nempel di S adalah 4, periode 4. Setelah mendapatkan golongan sama periode, kali ini kalian akan diminta untuk memasukkan ke dalam tabel periodik. Jadi nanti kalian menuliskan di sini golongan 1A, 2A dan seterusnya. Kemudian ini sebagai periode 1 sampai 7. Kemudian langsung letakkan sesuai dengan pertanyaan soal. A. Golongan 2A periode 5, letakkan golongan 2A periode 5. Oh, berarti letaknya unsurnya adalah di sebelah sini. Kemudian yang B itu golongan 5A periode 4. Golongan 5A kita cari dulu golongan 5A di sini, periodenya 4. Berarti ini ya. Oh, berarti letak B-nya nanti di sini. Ya. Kemudian yang C itu golongan berapa di sini? 7B periode keempat. Periode 4 ini 7B. Berarti letaknya di sini ya, berarti ini C. Dan nanti ketika mengisikan tidak usah ini unsur-unsur yang di sini dalam tabel periodik itu diisi ya. Yang diisi cukup yang diminta di soal saja. Kalian menggambarkan ini terus dimasukkan unsur-unsur yang diletakkan dalam tabel periodik. Yang ketiga itu nanti kaitannya dengan sifat keperiodikan unsur, itu nanti meliputi seperti jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, kemudian afinitas elektron ya. Nah, seperti ini ya contohnya tipe soalnya. Misalnya nih ada unsur 3Li, 11Na, 19K. Kemudian kalian diminta mengurutkan jari-jari atomnya. Nanti bisa dari terbesar terkecil atau terkecil ke terbesar. Terus kemudian disuruh mengurutkan juga energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas elektron. Nah, ikuti langkah-langkah berikut ya. Jadi yang pertama, untuk step yang pertama kalian konfigurasikan unsur-unsur tadi ya. Kita konfigurasikan seperti biasa ya. Kemudian setelah pertama kita konfigurasikan, selanjutnya kita tentukan dulu dimasukkan ke dalam golongan berapa, periode berapa ya. Contohnya ini adalah 3Li 1A periode 2, yang Na 1A periode 3, yang ketiga itu 1A periode 4. Setelah menentukan golongan sama periode, lihat di dalam unsur ini apakah dia segolongan atau seperiode. Nah, ini adalah contoh yang segolongan. Nah, ini tahap 1, 2, dan 3. Kemudian kalian gambarkan tabel sederhananya ya. Jadi karena dia segolongan berarti ambil aja satu golongannya kan 1A ya. Kemudian periodenya di sini ada 2, 3, dan 4. Berarti 2, 3, dan 4. Masukkan unsur-unsurnya ke dalam tabel ini gitu ya. Terus kemudian ingat segolongan kita bacanya adalah dari atas ke bawah. Kemudian kalian ingat kembali bagaimana dengan sifat itu segolongan dari atas ke bawah. Jari-jarinya bagaimana? Semakin besar ya. Berarti gitu yang terbesar, karena yang mintanya adalah terbesar ke terkecil. Yang paling besar ya ini K. Kemudian yang kedua adalah Na. Yang ketiga adalah Li. Ini ya, jadi urutannya adalah seperti ini. Yang B untuk menentukan energi ionisasinya. Ingat dari atas ke bawah itu energi ionisasinya semakin kecil. Berarti yang terbesar mana energi ionisasinya? Ini ya, berarti kebalikan tadi dari jari-jari atom. Berarti yang terbesar adalah Li. Ingat ya, nanti pakai tanda besar atau kecilnya pakai ini ya. Terus kemudian urutan selanjutnya itu Na, kemudian K, begitu ya. Jadi cara pengerjaannya ikutilah step-step yang ada di
dalam handout ini atau video ini. Ini adalah contoh yang segolongan. Kemudian kalau ini adalah contoh seperiode, tahapannya sama, kemudian gambarnya aja yang berbeda tabelnya. Karena seperiode berarti periodenya yang sama, golongannya yang berbeda-beda. Kemudian digambarkan kayak gini ya. Tentukan jari-jari atomnya yang ikuti sifat kalau seperiode. Dari kiri ke kanan jari-jarinya semakin kecil ya. Sedangkan energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifannya semakin besar. Sehingga kalian nanti bisa menyimpulkan, menjawab soalnya seperti ini ya. Memakai tanda lebih besar atau lebih kecil. Itu adalah untuk yang ketiga. Yang keempat itu mengenai kestabilan unsur dan struktur Lewisnya. Kestabilan unsur ini kita mengingat kembali unsur yang melepaskan elektron atau menarik elektron. Yang perlu diingat yang dilepaskan itu adalah golongan 1A, 2A, 3A. Kemudian yang menarik elektron itu mulai dari golongan 4A menarik 4 ya supaya jadi 8, kemudian 6A supaya jadi 8 narik 2, kemudian 7A menarik 1 elektron. Kita akan mulai saja dengan contoh soal 19K. Diminta menentukan kestabilannya. Tentunya kalian konfigurasikan seperti biasa ini ya. Tentukan golongan berapa. Oh, ini S ya, berarti golongan 1A. Artinya supaya stabil dilepaskan. Kalau dilepas itu ya sebanyak elektron yang ada di sini gitu ya. 1 berarti ini melepas 1. Jadi muatannya unsurnya nanti jadi K plus ya. Terus kemudian untuk menentukan struktur Lewisnya itu yang dituliskan bisa titik, bisa silang, itu adalah jumlah elektron valensinya ini ya. Jadi untuk 19K itu elektron valensinya adalah 1. Berarti kita tuliskan ini K, berarti titik atau silangnya 1. Contoh yang kedua, 20Ca kita konfigurasikan S 4S2, artinya golongan 2A berhenti di ini ya, S ya, berarti golongan 2A tadi melepaskan sebanyak berapa ya, ini sebanyak 2 elektron, maka muatannya menjadi Ca2 plus. Nah, untuk menentukan struktur Lewisnya sama, ambil elektron valensinya di sini adalah sebanyak 2, berarti ini Ca titiknya 2 kayak gini ya. Contoh yang ini 16S. Nah, ini adalah berhenti di P. Hati-hati kalau berhenti di P, berarti elektron valensinya S harus ngikut. Nah, berarti S ditambah dengan P ya. Jadi elektron valensinya berapa di sini? 2 ditambah 4, 6 elektron valensi. Berarti narik ya. Narik berapa? 6 biar jadi 8, narik 2. Berarti nanti muatannya karena narik 2 berarti jadi unsurnya S2 min. Nah, untuk penulisan struktur Lewisnya ingat yang diambil adalah elektron valensinya ini ya. Berarti nanti S diputari oleh elektron sebanyak 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini boleh di atas sini juga boleh, ini di sini juga boleh, terserah ya. Terus kemudian contoh yang ketiga, 13Al. Nah, ini berhenti di P. Jadi untuk menentukan elektron valensinya ingat S ngikut. Nah, berarti 2 ditambah 1, 3 ya, berarti masih golongan 3A melepas. Sebanyak berapa kalau melepas? Ya sebanyak elektron tadi. Jadi melepas 3, jadi Al3 plus. Untuk struktur Lewisnya berarti ambil elektron valensinya kan tadi 3 ya nak ya. 2 ditambah 1 jadi 3. Jadi Al ini, tapi gambarnya jangan kayak gini ya. Tapi 3 ya, berarti ini ibu kasih silang aja. 1 sini, pokoknya memutari 2 di sini, 3.
Yang terakhir itu nanti kaitannya dengan proses terjadinya ikatan ionik. Nanti kalian mengikuti prosesnya yang seperti Ibu jelaskan di sini ya. Jadi tidak boleh dengan cara singkat ya. Ibu contohkan ini yang bagian B. Contoh misalnya kalau 12 mg ketemu 9 F, langkah pertama itu kalian konfigurasikan seperti biasa. Kemudian tentukan elektron valensinya kayak tadi ya. Ini elektron valensinya adalah 2. Berarti golongannya adalah 2A. Dan untuk mencapai kesetabilan itu melepaskan 2 elektron karena golongan 2A ya. Jadi nanti muatannya adalah Mg2 plus. Nah, untuk menentukan struktur Lewisnya tinggal digambar aja Mg misalnya ini ya, Mg gini. Berarti yang diambil itu adalah elektron valensinya 2. Berarti yang memutari nanti 2. Silang boleh, titik boleh. Kayak gini ya. Nih. Kemudian akan bertemu dengan 9F ya. Kita konfigurasikan berarti berhenti di P S tambah P7. Berarti elektron valensinya itu adalah 7, masuk golongan 7A ya. Untuk stabil berarti narik 1 supaya 8 ya. Narik itu adalah min ya. Berarti F min. Nah, prosesnya itu adalah seperti ini. Jadi Mg Lewisnya ditulis dulu. Nah, F-nya pertama itu nulisnya 1 dulu aja. Kan F diputari sebanyak berapa elektron valensi? 7. Tadi supaya stabil Mg harus lepas 2 elektron. F narik 1 elektron. Berarti ini 1 elektron miliknya Mg itu dilepaskan dan dikasih ke F. Kemudian kan masih ada 1 di sini Bu, gitu kan? Nah, artinya kalau masih ada sisa kalian buat lagi F yang lainnya supaya elektron ini itu terbuang atau terlepaskan. Jadi F yang lain itu ini ya, sama seperti ini ya. Dari sini kita akan bisa melihat Mg melepas 2 jadi 2 plus. Kemudian F menarik 1, F min angka 2 ini itu adalah jumlah F-nya di sini ada 2, 2F. Sehingga nanti lewat sini aja. Rumus kimianya Mg-nya 1, F-nya ada 2. Jadi rumusnya Mg F2 ya. Kemudian yang ini itu adalah yang kemarin kebanyakan keliru ya. Contoh misalnya 20 Ca dengan 8O. Nah, ikuti prosesnya. Berarti elektron valensinya di sini 2. Berarti kalau golongan 2A melepas 2 elektron ini, melepas 2 elektron, Lewisnya berarti ambil elektron valensinya 2. Ini ya, 1, 2. Kemudian gambar yang lain untuk 8O. Berhenti di P, berarti ngambil elektron valensinya S dengan P. Berarti EV-nya sebanyak 6. Golongan 6A berarti supaya jadi 8, 6 narik 2 elektron. Jadi nanti O2 min. Lewisnya berarti O tinggal dikasih titik yaitu ya sebanyak berapa elektron valensinya 6 jadi diputari ya. Nah, memutarinya mutar kayak gini ya. Nanti kalau sisa dipasangkan baru seperti ini ya. Kita akan masuk ke prosesnya. Berarti kan tadi supaya ini Ca-nya ini ya 2 ini sekali lagi nulis O-nya 1 dulu. Tadi kita kembalikan ke sini supaya stabil Ca itu melepas 2 elektron ya. Kemudian O, sedangkan O supaya stabil narik 2 elektron. Nah, ini sudah sama gitu ya kebutuhannya. Yang Ca ngelepas 2, yang O narik 2 ya sudah dikasihkan sini aja. Yang ini dikasihkan semuanya ke O. Tidak ada O yang lain ataukah Ca yang lain supaya nanti yang dilepas sama yang ditarik itu sama. Jadi nanti ini lepas 2 Ca2 plus, ini narik 2 jadi O2 min. Jadi nanti rumusnya tinggal tulis aja Ca-nya sebanyak sini 1, yang di sini sebanyak 1 juga. Jadi rumusnya adalah CaO. Kemarin Ibu ada beberapa menjumpai rumusnya CaO2, Ca2O. Nanti ini diperhatikan ya. Ini adalah untuk gambaran-gambaran PAS Kimia tahun 2020. Silahkan kalian mempelajari dengan baik gitu ya. Untuk kisi-kisi ini pelajari video-videonya atau handout yang udah Ibu berikan.
Semoga sukses untuk PAS-nya. Terima kasih.